Uhud adalah terjadi di tahun 3 Hijriah. Disebabkan terjadi peperangan tersebut karena satu hal. Kaum kafir Quraisy merasa terkalahkan di perang Badar, maka mereka ingin balas dendam, revenge, atas kekalahan mereka yang terjadi di perang Badar. Oleh karenanya, Abu Sufyan beliau mengumpulkan kekuatan sebanyak 3.000 pasukan yang dikirim dari Mekah menuju Madinah untuk membunuh Rasulullah dan juga para sahabat. Maka di situ Abu Sufyan mengkelompokkan ada pasukan berkudanya, kavaleri. Kavaleri ini dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Khalid bin Walid. Beliau saat itu belum dalam keadaan Islam. Dia masih dalam keadaan kafir di tahun 3 Hijriah. Nanti masuk Islamnya di tahun 6 Hijriah. Maka apa yang terjadi? Khalid dijadikan sebagai pemimpin pasukan kavaleri, pasukan kuda. Kemudian ada Ikrimah ibn Abi Jahal. Dan 3.000 pasukan ini keluar dari kota Mekah menuju ke Madinah. Maka Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu paman Rasulullah SAW, memberikan kabar kepada keponakannya. Di sini Abbas setia kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, keponakanku, ketahuilah bahwa Abu Sufyan bersama 3.000 pasukannya mulai bergerak ke kota Madinah untuk menghabisimu. Maka dikirimlah dengan utusan, di mana utusan tersebut dijanjikan 3 hari sampai di Madinah. Dari Mekah menggunakan kuda yang sangat cepat untuk tiba di Madinah. Bergeraklah sampai tiba dibaca oleh Rasulullah SAW. Maka di situ Rasulullah SAW berdiskusi, bermusyawarah kepada para sahabat. Ya ashab Rasulullah, para sahabat Rasulullah, ketahuilah bahwa Abu Sufyan mengumpulkan 3.000 pasukan untuk menyerang kota Madinah. Apa yang harus saran dari kalian? Saya ingin mendengar saran dari kalian. Maka ada saran yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita berperang dari Masjid Nabawi saja? Kita jadikan wanita-wanita kita pergi ke atas tempat-tempat ketinggian dan melempari bebatuan, melempari pepanahan, ikut berpartisipasi dalam perang kita. Ini adalah pendapat yang pertama, tak usah keluar dari Madinah. Pendapat kedua, ya Rasulullah, bila mana kita tidak keluar dari tempat Madinah atau area Masjid Nabawi, kita ini seperti pengecut. Kita ini tak ikut partisipasi perang Badar, karena kita ingin partisipasi dalam perang Uhud. Oleh karenanya, ya Rasulullah, lebih baik kita keluar dari Masjid Nabawi saja. Maka di situ Rasulullah SAW memilih pendapat yang kedua, kita keluar dari area Masjid Nabawi aja. Maka pergilah, bergeraklah kaum muslimin berjumlah 1.000 pasukan dikumpulkan oleh Rasulullah SAW ke area Uhud yang akan kita tuju, Bapak Ibu. Maka di saat pergerakan itu ada seorang munafik, beliau bernama Abu Lu'lu' atau Abdullah bin Salul. Abdullah bin Salul ini adalah seorang munafik. Dia mengatakan dan memprovokasi yang bersama Rasulullah SAW. Diprovokasi apa? Ngapain kita keluar Madinah, sama aja kita membunuh diri, kill ourselves gitu. Lebih baik kita menjaga benteng kita, tempat inti kita, Madinah. Maka di situ Abdullah bin Salul menarik 300 orang atau sepertiga dari pasukan Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Maka di situ terpecah, yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul dan juga yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yang bersama Rasulullah SAW ada 700 pasukan sisanya. Maka para sahabat yang bersama Rasulullah marah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita membunuh habis 300 pasukan sebelum melawan 3.000 pasukan? Maka Rasulullah SAW menenangkannya, tidak usah, jangan sampai terjadi pendengaran di Jazirah Arab, di orang-orang Arab, bahwa sesama muslimin saling membunuh, walaupun orang munafik. Maka bergeraklah kepada area yang akan kita tuju ke Gunung Uhud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit ilmu dalam peperangan, di mana dalam peperangan itu ada pemegang bendera. Dalam pemegang bendera ini yang menentukan kemenangan atau kekalahan pasukan. Bila mana bendera tidak dikibarkan, tidak ditegakkan, maka pasukan tersebut dipastikan kalah. Sebaliknya, bila mana terlalu dipegang terus, oleh karenanya pemegang bendera ini yang paling diincar. Target pertama, di lock, dikunci, yang harus diincar duluan. Maka dari kaum muslimin, pemegang benderanya adalah Mus'ab ibn Umair. Sedangkan dari kaum kafir Quraisy ada Abdullah bin Lu'lu' al-Majusi. Beliau yang pemegang bendera yang akan diincar oleh kaum muslimin. Maka bergeraklah kaum muslimin bersama
700 pasukan. Dan juga Rasulullah SAW menyeting atau di setelannya apa? Peperangan cuma dari satu arah saja. Peperangan bila mana kalah jumlah tapi dari satu arah masih bisa memungkinkan untuk menang. Sebaliknya, kalau misalkan kalah jumlah tetapi dikeroyok, dari serang di kanan diserang, di kiri diserang, dari belakang diserang, di depan ini dikeroyok, ini kemungkinan menangnya itu sedikit. Oleh karenanya Rasulullah SAW mencoba menggunakan strategi satu arah saja, berhadapan saja. Maka sudah disetting untuk pasukan pemanah yang menjadi pembackup, yang melindungi kaum muslimin dari belakang. Kemudian Bapak Ibu, dalam peperangan ada namanya mubarazah. Mubarazah ini apa? Berduel, 1 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3. Dari kaum muslimin, paman Rasulullah SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Dari kaum kafir Quraisy, Sibah bin Abdul Uzzah. Beliaulah yang mereka berdua yang melakukan berduel. Tujuannya apa? Bila mana kaum yang menang, maka menyemangati membara pasukannya. Sebaliknya, bila mana kalah, maka menurunkan moral kesemangatan berperangnya. Maka di situ Hamzah bin Abdul Muttalib tidak memakan waktu lama untuk menebas Sibah bin Abdul Uzzah. Maka di situ kaum kafir Quraisy sudah berkurang moralnya. Mulailah peperangan di waktu hari Sabtu dari waktu-waktu duha, sekitar pukul 6 pagi sampai jam 11 siang. Di mana kaum muslimin di awal peperangan menguasai medan peperangan. Karena apa? Ada perintah dari Rasulullah SAW kepada pasukan pemanah, yaitu para sahabat yang menggunakan panahnya, yang dipimpin oleh Abdullah ibn Jubair. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Ya Abdallah, in kanat al-ma'raka ma'ana, jikalau peperangan ini bersama kami, yaitu kami menang, au ma'raka diddana, kalau misalkan perang ini memusuhi kami, yaitu kami kalah dalam peperangan, fala tughadiruna min hadzal makan, janganlah kalian turun dari tempat ini. Rasulullah SAW menunjuk bukit pemanah, bukit rumah. Amraka ya Rasulullah, sesuai perintahmu wahai Rasulullah. 50 pasukan para sahabat berdiri tegak di atas bukit pemanah. Maka dalam peperangan apa? Khalid bin Walid dari pasukan Abu Sufyan kewalahan, kesulitan. Karena apa? Setiap kali mau mendekati kaum muslimin, ingin mengantam dari belakang, dipanahin, dihujani anak panah. Oleh siapa? Oleh pasukannya Abdullah bin Jubair. Terus maju, dipanahin. Terus maju, dimarahin. Ditarik mundur sama Khalid bin Walid. Semuanya mundur ke belakang pohon kurma. Memantau dari kejauhan. Khalid sudah tidak bisa berkutik, tidak bisa bergerak. Kaum muslimin terus berperang di waktu-waktu duha tersebut. Sampai akhirnya Rasulullah SAW memberikan pedangnya yang bernama Dzulfiqar. Rasulullah SAW memiliki pedang bernama Dzulfiqar. Kata Rasulullah SAW, man yaqdi bisayfa Rasulillah, siapa yang mau mengeksekusi dengan pedang Rasulullah. Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menggunakan pedang Dzulfiqar. Maka para sahabat dengan kalimatnya, wa ma haqquhu ya Rasulullah, apa haknya pedang Dzulfiqar ini? Antuqatil fil adu, memerangi kaum musuh, hatta yunhana, sampai mereka kalah. Maka di situ seorang sahabat bernama Abu Dujana atau Sammak ibn Kharsyah, beliau mengatakan, ana ya Rasulullah, saya akan menggunakan pedang Dzulfiqar ini. Dipegang dengan gagahnya, kemudian Abu Dujana mengeluarkan sorban warna merah. Jadi Bapak Ibu, ini tali warna merah ini ada maknanya. Bila mana dipakai dalam peperangan, ini kaum muslimin sudah melihat Abu Dujana siap mati. Siap mati. Karena apa? Menggunakan sorban berwarna merah. Diikat di kepalanya. Kemudian dalam bahasa Arab ada kalimat yatabakhtar, mutabakhtir. Mutabakhtir itu artinya ma yuhimmani hadzal adu wal hadzal adu. Abu Dujana ini meremehkan yang ada di sekitarnya. Seakan-akan, kita nggak peduli dengan kamu yang ada di sekitarnya. Dengan menggunakan pedang Dzulfiqar Rasulullah. Maka di situ yang paling diincar adalah Abu Dujana yang memegang Dzulfiqar. Maka Abu Dujana dengan gagah berani masuk ke dalam pertahanan musuh, dihabisin, kemudian kembali lagi kepada Rasulullah.
Dan di situ ada 80 tusukan dan 80 anak panah yang tertusuk di belakangnya. Kemudian dalam peperangan tersebut Rasulullah SAW selalu menggunakan helm dan peralatan lengkap seperti seorang pemegang bendera yang bernama Mus'ab. Jadi bila mana Mus'ab dan Rasulullah memakai pakaian perang, maka kedua ini tidak bisa dibedakan. Pemegang bendera Mus'ab, kaum musyrikin mengira bahwa Mus'ab ini adalah Rasulullah. Ditambah lagi dia memegang bendera, maka yang paling diincar adalah Mus'ab ibn Umair. Maka apa yang terjadi? Mus'ab maju ke tengah-tengah, kemudian ditebas tangannya sampai akhirnya terputus. Terputus tangannya, tapi Mus'ab masih mencoba menggapai bendera tersebut untuk tidak jatuh. Dipegang dengan tangan kirinya, ditebas sampai terputus. Tidak begitu saja langsung ditahan dengan kedua sikunya. Ditahan untuk apa? Supaya bendera Islam tetap berjaya. Dihabisin oleh kaum kafir Quraisy, ditusuk sampai ada yang mengatakan ditusuk di jantungnya, ada yang mengatakan di penggal. Matilah Mus'ab bin Umair. Maka di situ jatuh. Ja'a amlaq al-muslimin, datanglah pahlawan raksasa besar kaum Islam, yaitu Umar bin Khattab. Diambil bendera tersebut, kemudian ditahan. Di situ kaum kafir Quraisy sudah mulai kewalahan, tidak bisa menggapai kaum muslimin. Karena apa? Khalid bin Walid dibikin skakmat, checkmate, nggak bisa bergerak kudanya. Pasukan kuda dibikin lumpuh karena ada para pemanah Abdullah bin Jubair. Sampai di waktu jam-jam 11 siang, di mana kaum kafir Quraisy sudah terpukul mundur, sampai ada seorang istri-istri dari kaum kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Ini istri-istri ini digunakan untuk menjadi penyemangat suaminya. Mereka menggunakan gendang untuk menyemangati. Janganlah kalian mundur, kalau kalian mundur, kita ini yang wanita-wanita ini akan jadi tawanan perang. Maka apa yang terjadi? Di sana, saking kalahnya kaum pria yang sudah pada kabur, wanita-wanita tersebut sampai akhirnya terlihat. Maka di situ Abu Dujanah mendekati seorang wanita, kemudian ingin menebasnya. Saat mau ditebas, wallahi inni astahid an aqtulan nisa bisayfa Rasulillah. Demi Allah, saya malu bila mana saya membunuh wanita dengan pedang Rasulullah. Dia kurungkan. Tidak boleh yang namanya pria membunuh seorang wanita dalam medan perang, kecuali bila mana wanita tersebut menyerang. Jadi dalam Islam ini, dalam hukum jihad, seorang prajurit atau pasukan atau askar itu tidak boleh membunuh wanita, anak kecil, bahkan pendeta sekalipun itu tidak boleh. Ahli ibadah tidak boleh dibunuh. Maka apa yang terjadi? Di saat kaum kafir Quraisy sudah kocar-kacir, di situ ada yang teriak, "Al-ghanimah, al-ghanimah!" Harta rampasan perang, harta rampasan perang. Maka di situ para pasukan pemanah lupa dengan pesan Rasulullah, jangan turun. Mereka mengira kita sudah menang, ngapain kita terus di atas gitu. Maka di situ Abdullah bin Jubair mengingatkan, "Ya ashab Rasulullah, wahai para sahabat Rasulullah, ama sami'tu madza qala bihi nabiyukum? Tidak ingatlah kalian dengan pesan Rasul kalian? Walau yatakhattaf lana at-tayr la tanzilu." Walaupun burung-burung yang mengitari mayit-mayit kita, janganlah kalian turun. Jadi kalau di dalam peperangan, bila mana ada burung bangkai itu mengitari jasad, maksudnya udah mati, kalian pun tidak boleh turun. Maka di situ para pemanah sambil turun mengatakan, kita sudah menang, ngapain kita berdiri saja? Maka turunlah 40 pasukan pemanah dari 50. 40-nya turun. Maka di situ Khalid bin Walid melihat dari kejauhan di bawah pohon kurma, mengatakan, ini adalah kesempatan kita. Maka Khalid memanggil pasukannya yang 100 kuda bersama Ikrimah 200, totalnya 200 kuda ini mengitari, bermanuver dari kiri ke kanan, langsung dinaiki di bukit pemanah. Maka turunlah, saat mulai di atas, Khalid bin Walid turun dari kudanya dan berhadapan dengan Abdullah bin Jubair. Khalid bin Walid langsung menusuk dan membunuh Abdullah bin Jubair. Maka gugurlah Abdullah bin Jubair. Tapi ketahuilah Bapak Ibu, walaupun Khalid di sini membunuh, akan tetapi dengan keislamannya,
Al-Islam yajubbu ma qablana. Islam itu menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun Khalid telah membunuh seorang sahabat dalam keadaan kafir, dengan keislaman Khalid, Allah menghapus seluruh dosa-dosanya. Maka dibunuhlah Khalid membunuh Abdullah bin Jubair sampai akhirnya tidak ada kekuatan lagi yang membackup Rasulullah. Para pemanah tersebut dihabisi oleh pasukan kudanya Khalid bin Walid, sampai akhirnya mereka melakukan strategi menyerang kaum muslimin dari belakang. Maka di situ pasukan Khalid bin Walid menyerang dari belakang, sedangkan Ikrimah menyerang dari depan. Rasulullah SAW menghadapi dua gempuran yang dahsyat. Maka di situ Rasulullah SAW menggunakan strategi apa? Al-insihab minal ma'araka biaqal khasair an-nasr. Menyelamatkan diri dari kematian terbanyak itu adalah keselamatan. Jadi lebih baik menyelamatkan diri daripada semakin banyak yang mati. Rasulullah SAW menarik pasukan yang tersisa ke gunung disebut dengan Gunung Uhud, yang insya Allah kita akan tuju. Inilah Bapak Ibu gunung tersebut, di mana di depan kita ini ada para jemaah yang mendaki Gunung Rumah namanya, atau Bukit Rumah. Bukit Rumah ini adalah tempat 50 pemanah Abdullah bin Jubair bersama di atasnya. Mereka menahan pasukan berkudanya kaum kafir Quraisy. Ada mau disampaikan? Dan juga di tempat inilah menjadi saksi bersejarah Rasulullah SAW bersama para sahabat terbunuh. Para sahabat terbunuh dalam peperangan tersebut. Sampai akhirnya apa? Ada 10 pasukan para pemuda dari kaum muslimin yang menjadi tameng-tameng untuk melindungi Rasulullah. Semuanya terbunuh. Untuk apa? Keselamatan Islam dan juga keselamatan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya Rasulullah SAW menarik pasukannya yang berjumlah bersisa ke Gunung Uhud. Maka di situ ada peristiwa di mana yang bernama ada Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Talhah. Ada seorang sahabat yang bernama Talhah, beliau selalu membersamai Rasulullah SAW dalam peperangan ini. Di mana ada juga pasukan pemanah yang membersamai Rasulullah SAW yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau selalu memanah sampai habis anak panahnya. Sedangkan apa? Rasulullah SAW digendongnya untuk menyelamatkan diri ke Gunung Uhud. Digendong Rasulullah SAW karena apa? Karena tadinya diserang, dihabiskan. Rasulullah SAW sampai berdarah-darah, luka-luka. Bahkan jebenaihi, bahkan sampai di pelipihnya pun berdarah. Semuanya mengalir, diserang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Bahkan Rasulullah SAW masuk ke dalam jebakan, trap, di mana ada penggalian dari seseorang, kemudian Rasulullah SAW diserang, kemudian dikelilingi oleh kuda-kuda. Maka di situ Umar, juga Uthman, Ali, dan Abu Bakar semuanya menyerang dan mencoba melindungi Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat lainnya. Rasulullah SAW diangkat dari jebakan tersebut sampai akhirnya digendong oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Pergilah Rasulullah SAW ke selah-selah di bukit Gunung Uhud. Jadi kalau misalkan kita menelusuri Gunung Uhudnya, itu ada bekas tempat bersejarah dahulu Sa'ad, beliau menggendong Rasulullah SAW ke dalam bukit tersebut. Sampai akhirnya apa? Saat ini terus dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai akhirnya anak panah sudah mulai habis. Ya Rasulullah, ini anak panahku udah mulai habis. Irmiha ya Sa'ad bi abi fidaka bi abi wa ummi. Aku menjadikan orang tuaku sebagai harapan. Maksudnya Rasulullah SAW memohon kepada Sa'ad untuk menghabisi musuh yang di depannya. Ya Rasulullah, anak panahku sudah mulai habis. Maka Rasulullah SAW mengambil sebuah ranting tersebut digunakan untuk jadikan anak panah. Di saat dibidik, terkena oleh pasukan kafir Quraisy, disitulah kena pas di kepalanya, lalu pecah kepala tersebut. Disitulah kaum kafir Quraisy langsung takut. Ini bukan hukum biasa lagi, ini hukum mukjizat Rasulullah SAW. Maka disitu mereka tidak berani untuk mengejar Sa'ad. Di situ Rasulullah SAW dalam keadaan sakit-sakit, ada batu besar ingin dinaiki, akan tetapi kaki Rasulullah SAW sakit. Maka di situ ada Talhah merukuk kepada Allah SWT, mengharap Rasulullah SAW menginjaknya dan mencoba menaiki batu besar tersebut. Talhah sujud, rukuk, kemudian Rasulullah SAW menaikinya. Rasul mengatakan, Aujaba Talhah.
diwajibkan bagi Thalhah. Apa diwajibkan? Surga, karena membantu Rasulullah SAW dalam peristiwa perang tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan turun di masjid syuhada ini, atau di peristiwa perang syuhada ini, perang Uhud, di mana kita akan mengucapkan salam,